Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santet adalah suatu ilmu hitam yang bertujuan untuk menyakiti target dengan bantuan jin dan makhluk halus. Ilmu ini tergolong sangat dilarang dan dipelajari dan sangat diharamkan oleh semua agama. Dan ingat, karmanya atau imbasnya bisa saja berbalik kepada kita. Apalagi kalau orang yang kita targetkan adalah orang yang soleh, orang yang dekat dengan Tuhan, yang selalu berzikir kepada Allah, terutama berzikir di kala pagi dan di kala petang, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali ketika pagi dan 3 kali di kala petang. Maka jenis santet, teluh, sihir, apapun tidak akan berfungsi kepadanya. Justru bisa saja berbalik kepada penyantetnya. Dan ini bisa sangat fatal akibatnya. Karena reaksi santet yang dikirim apabila sang target mampu atau bisa mengembalikannya dengan salah satu cara, yaitu rutin dengan mengamalkan suatu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Maka apabila santet itu berbalik kepada penyantetnya, biasanya akan berlipat kali reaksi yang dirasakan sakitnya oleh sang penyantet. Seperti ada istilah mengatakan senjata makan tuan. Karena dalam sebuah hadis, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Barang siapa yang mengamalkan zikir tersebut sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke, kita kembali ke topik, yaitu cara menyantet seseorang. Saya di sini bukan bermaksud mengajari atau memberi cara menyantet orang lain, tetapi sekedar menambah wawasan atau mengetahui bagaimana cara kerja santet tersebut, sehingga kita akan lebih waspada. Dan saya tidak menyarankan cara ini dilakukan, yaitu tata cara kita menyakiti atau menyantet target yang kita targetkan dengan cara santet. Dan dalam konteks tujuannya pun sebenarnya lebih ke arah mengharap timbal balik atau karma atau azab kepada orang yang telah berbuat zolim kepada kita. Jadi santet itu bukan bisa bekerja seenaknya tanpa sebab menyakiti seseorang. Jadi harus ada sebab. Dan santet ini juga bisa bekerja atau berfungsi hanya kepada orang yang kita kenal, bukan orang yang tidak kita kenal ataupun baru kenal. Jadi orang yang sehari-harinya itu kita kenal. Jadi santet ini bukan berarti kita semudahnya bisa menyantet seseorang gitu. Ambil fotonya lalu kita santet gitu tanpa sebab dan tujuan yang jelas. Jadi kalau kita tanpa sebab ingin menyantet seseorang itu tidak akan bisa gitu. Tetapi walau bagaimanapun cara ini sangat tetap tidak dibenarkan karena kita meminta bantuan atau bekerja sama dengan sebangsa makhluk halus atau jin jahat atau jin kafir. Oleh karenanya cara ini akan sangat ampuh apabila dibarengi perasaan emosi dan dendam yang sangat kuat, atau juga iri dan dengki yang sangat kuat yang ada dalam perasaan sang penyantet tersebut, sehingga bisa membantu atau memvisualisasikan pikiran kita untuk benar-benar fokus menyakiti target. Cara santet yang akan saya bagikan ini lebih tepatnya adalah cara menyantet seseorang dengan menggunakan foto target, yaitu foto yang utuh dari ujung kaki sampai kepala dan terlihat jelas, original, muka, rambut, dan tubuhnya. Dan fotonya akan lebih bagus menggunakan foto pose yang berdiri dan seorang diri. Dan pengaktifannya mereka menggunakan potongan ayat Al-Quran, surat Yasin sebagai doa atau mantranya. Tetapi harap diperhatikan, meskipun bersumber dari Al-Quran, khodam keilmuan yang hadir bukan berasal dari dimensi malakut atau malaikat,
melainkan dari kalangan jin ifrit atau kafir. Tentunya yaitu jin yang jahat. Makanya kita sering melihat orang-orang yang mengamalkan suatu ilmu tertentu dari ayat Al-Quran atau jimat-jimat tertentu yang bertuliskan potongan-potongan ayat Al-Quran, tetapi ketika diruqyah karena ada suatu gejala, mereka bereaksi. Dan yang mengendalikan adalah khodam jin, terutama jin kafir. Mungkin saudaraku bisa melihat di video-video saya ketika saya meruqyah. Seperti ada salah satu pasien saya sering mengamalkan ayat-ayat tertentu untuk kekuatan. Karena dia sering mengamalkan ayat itu, yang berujung kepada dia sering mudah emosi, temperamen, dan ketika timbul emosi tersebut, dia bisa lupa diri, bahkan anak istrinya pun bisa menjadi sasaran. Sehingga saya ruqyah, dan ketika diruqyah, efeknya sangat luar biasa. Mengamuk seperti ular, lantai, dengan tenaga yang sangat kuat sekali. Nanti saya bagikan linknya di deskripsi video ini ketika saya meruqyah. Itu yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran. Tetapi mengapa yang datang itu jin? Ini bukan karena salah ayatnya. Ayatnya adalah ayat firman Allah yang suci dan mulia. Tetapi yang salah adalah niatnya. Niatnya dan tujuannya, serta ritualnya, justru menyalahi dari ayat Al-Quran itu sendiri. Dengan niat duniawi dan kesaktian. Padahal Al-Quran adalah firman Allah yang berisi petunjuk agar kita selamat di dunia dan akhirat. Oke, kita kembali ke topik. Potongan surat Yasin ini adalah pada surat Yasin ayat ke-82 yang berbunyi, Innama amruhu idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi biasanya mereka menggunakan ayat tersebut. Dan cara ritualnya menggunakan foto yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah kita mendapatkan foto target, lalu biasanya kita tentukan weton dan pasaran sang target. Lalu pada tengah malam, ketika sang target sudah dipastikan tidur, foto yang kita dapat tadi di belakang foto tersebut ditulisi ayat potongan surat Yasin ayat ke-82 tadi. Tetapi menuliskan ayat tadi di belakang foto tersebut tidak menggunakan harokat, yaitu ditulis dengan Arab gundul biasanya. Dan ditulisnya pun dengan tinta jafaron atau misik hitam sambil diasapi kemenyan ataupun dupa. Lalu digalikan sebuah lubang di tanah dan diletakkan fotonya di tanah menghadap ke atas. Lalu ditaburi garam yang dicampur dengan sedikit tanah dari area rumah sang target, yaitu tanah yang menempel dari bangunan rumah sang target. Lalu ditimbun, ditutup dan ditindih dengan batu besar di atasnya. Lalu setiap malam batu tersebut selalu diasapi dengan kemenyan ataupun bisa juga dengan dupa. Dan biasanya paginya atau siangnya sang target ini akan merasakan keanehan kalau dia itu memang jeli. Yaitu sang target akan seperti mencium suatu bau-bauan yang aneh dan tidak tahu sumbernya dari mana. Dan biasanya hanya tercium olehnya dan bisa dicium oleh orang serumah apabila dia sudah mengatakannya, seperti misalnya, saya ini seperti ada bau menyan. Nah, setelah orang yang diajak komunikasi itu mendengar, lalu dia coba mencium juga, biasanya dia pun akan ikut menciumnya. Makanya apabila itu kita rasakan, untuk mengantisipasi takut bahwa hal itu adalah kerja santet, walaupun bisa saja bukan, tetapi untuk jaga-jaga, maka cepat-cepatlah kita berwudu, lalu berzikirlah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Baca sebanyak-banyaknya sambil memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga bisa memutarkan ayat-ayat ruqyah yang bisa Anda perdengarkan sesuai kebutuhan di video-video saya. Maka insya Allah atas izin Allah, santet itu tidak akan bisa tembus kepada kita. Oke, kembali lagi ke topik. Dan biasanya sang penyantet ini setiap malamnya akan membacakan ayat tersebut. Biasanya itu sampai 1000 kali tanpa putus. Dengan sambil yang sudah saya jelaskan tadi, memberi asap kemenyan ataupun dupa di batu tersebut. Maka biasanya sang target akan merasakan sesak napas atau tubuhnya seperti tertindih
dan lain-lain sebagainya. Dan jika kita berubah pikiran ingin membatalkannya, santet tersebut, pada orang yang dituju, maka galilah lubangnya dan bakarlah fotonya. Namun, biasanya menurut keterangan orang yang pernah melakukan cara ini, foto akan sulit dibakar karena sosok yang membantu niat kita atau hajat kita pasti sangat enggan membatalkannya. Sekali lagi, jadikan video ini sebagai pembelajaran semata, tidak untuk dipraktekkan, karena sangat berbahaya bagi sang target atau juga berbahaya bagi diri kita sendiri yang melakukan cara santet ini. Dan kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Semoga dengan video ini kita lebih paham, sehingga kita lebih waspada. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Dan sebenarnya tidak saya beberkan semua dengan detail tata cara santet dengan foto ini, karena takut dipraktekkan dan karena tujuan saya bukan untuk mengajari menyantet, tetapi mengantisipasi atau mengenal gejala ketika kita terkena santet jenis ini dan memberikan doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar darinya. Dan saya harapkan cara ini tidak harus dipraktekkan. Dan ingat, apabila dipraktekkan dan imbasnya orang itu bisa mengembalikan sihir tersebut, maka efeknya akan berbalik kepada kita, yaitu senjata makan tuan, akan lebih parah dan berbahaya. Maka bagaimana cara kita membalas orang yang zalim kepada kita? Yaitu dengan kita mendoakan agar beliau sadar dan urusan azab dan lain-lainnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.